Kang Ian yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk komentar pada malam hari ini. Tadi saya menarik sekali dari apa namanya pilar daripada wasatiyah itu kan tadi tekanannya adalah ke tawasud ya Pak ya. Di antaranya adalah bahwa memang tuntutan di dalam berdakwah itu kan tawasud bifahmi nusus begitu. Yang artinya adalah ketika orang bisa tawasud dalam memahami satu teks, berarti dia dengan sendirinya dakwahnya bermetodologis. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika kita di bawah gitu kan, tentunya heterogenitas daripada baik pengurus ataupun apa namanya pelaku dakwah itu sangat banyak sekali begitu. Dalam hal ini mungkin usaha seperti apa dari MUI sendiri baik program ataupun yang lain itu di dalam hal penyeragaman daripada metodologis itu sendiri. Nah, yang kedua bahwa memang kita akui ketika kita berbicara substansi begitu kan apa namanya kita itu bukan sekuler dan formalistik begitu karena tadi dikatakan bahwa negara kita hampir mirip dengan negara yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan piagam Madinahnya begitu. Tetapi apa namanya tentunya saya sendiri mungkin agak sedikit berpendapat agak sedikit berbeda karena contoh kalaupun misalkan kita kan lembaga yang berperan misalkan untuk mewarnai daripada daulah yang pada akhirnya tadi adalah himayatul daulah itu hanya sampai sekedar advokasi peraturan perundang-undang tentunya berbeda sekali dengan Nabi dulu ketika kamu memberlakukan satu hukum tentunya punya kekuatan sendiri. Bahkan ini kan terbukti bahwa MUI sendiri rame-rame mau dibubarkan gitu kan. Nah, maka saya bertanya itu kepada Bapak yang mulia dari MUI. Nah, apakah ada memang dari MUI ini dalam rangka mensigoh daulah kita yang mirip dengan yang dibangun oleh Nabi itu selain advokasi perundang-undangan karena memang tentunya mewarnai daulah ini memang sangat perlu begitu khususnya di Indonesia. Nah kan contoh misalkan gini, maaf kalau kita lihat Pancasila, semuanya kan mirip begitu dengan nilai-nilai yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad. Tapi mungkin ada sisi lain, mungkin harapan-harapan sehingga ini bisa dilihat dari indikasi misalkan banyak sekali itu perbedaan dalam tapi apa namanya Indonesia sehingga bagian negara yang kafir. Mungkin itu yang saya sampaikan dan saya ya. Terima kasih Ajengan. Terima kasih Ajengan Kiai Hasbu Ketua MUI Kecamatan Caringin. Kiai mau langsung apa? Dua lagi nih kita. Apa langsung apa? Gimana? Tampung dulu apa? Langsung aja nggak apa-apa. Ian biar komprehensif. Oke. Mangga. Mangga Kiai, silakan. Langsung ditampung, langsung dijawab. Suaranya ya. Kiai. Mono. Jadi begini, tahun 2015 lalu Majelis Ulama Indonesia merumuskan tentang wasatiyah Islam. Saat Muhammadiyah memberikan tema tamarnya dengan Islam berkemajuan. NU punya respon dengan Islam Nusantara. Nah, memang yang lebih kencang responnya ketika NU mengatakan Islam Nusantara. Karena banyak disalahpahami, dianggapnya adalah bukan Islam yang kita Islam. Padahal hanya ingin menyampaikan Islam berbasis kearifan lokal. Nah, MUI memilih Islam Wasati dengan landasan Al-Quran karena memang di dalam kerangka kita berorganisasi di MUI itu ada 68 organisasi punya paham keagamaan dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda. Ada yang stressing kepada Al-Quran, ada yang stressing kepada qaulul ulama. Maka kita mengambil tema yang ada dalam Al-Quran sekaligus juga memberikan makna dari makna bermajuan dan bermakna Nusantara. Nah, keputusan ini kita tak henti-hentinya kita syiarkan 1000
dai standarisasi MUI itu semua sudah mendapat tema ini. Kemudian kita ke daerah, minimal seluruh provinsi sudah mendapat materi hal ini. Nah, sebagian seperti hanya kita lakukan pada Sukabumi ini adalah bagian dari sosialisasi. Nah, kalau ada orang yang mau membubarkan MUI, nggak usah diambil hati. Nah, namanya zaman media sosial. Karena begini, seperti Prof. Mahfud sampaikan, orang itu pasti tidak berdasarkan kepada kebutuhan umat, tidak berdasarkan kepada realita. Kebutuhan umat kenapa? Lebih dari 5 undang itu butuh ke MUI. Contoh termudah adalah berkenaan dengan ekonomi syariah, yang kedua berkenaan dengan halal. Itu adalah harus kepada MUI. Berarti kalau MUI membubarkan, minimal merevisi undang-undang itu. Di samping umat yang membutuhkan apa-apa sekarang orang nanyanya ke MUI. Apalagi dalam data big data itu 10-15 tahun ke depan orang-orang Indonesia 86% menentukan pilihan berdasarkan agama. Maka jangan heran kalau ada aktivis partai tiba-tiba nyebut ustadz. Nah, kenapa? Untuk memudahkan konstituennya nanti mendapatkan dalam pemilihan yang akan datang. Ini contoh-contoh yang kami sampaikan dalam sosialisasi. Tentu di seluruh jajaran Majelis Ulama dari pusat sampai kecamatan itu memang pola Islam Islam wasati tidak diterima. Namanya Islam selain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang alur wasatiyatul Islam. Kalau ada komentar yang barangkali ya komentar yang masih miring, ya anggap aja itu bagian dari kritik yang harus kita berbuat lebih baik lagi. Tetapi itu tidak perlu ditanggapi lebih serius tentang kondisi Majelis Ulama Indonesia. Mungkin itu dari saya. Makasih. Terima kasih, Kiai. Cukup ya, jangan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya persilakan untuk penanya kedua. Ini dari MUI Surade. Mansur ya, silahkan. Ya, terima MUI kasih. Surade. Ya, mangga jangan. Suara aman, Kang Kiai? Ada saya mangga bagus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak menampilkan video karena bandwidth. Izin bertanya untuk Ketua Komisi Dakwah dan Pak Ketum. Dalam praktek berdakwah belakangan ini di era digital, salah satu tantangannya adalah dakwah yang dioptimalkan melalui media sosial, yang lebih trennya sekarang di YouTube lah, yang statusnya itu dikuasai oleh korporasi. Tentu ujung-ujungnya adalah bisnis. Nah, karena itu maka ada tawar-menawar antara misi dakwah dengan proses bisnis dalam hal ini. Nah, bagaimana upaya pengembangan dari MUI untuk barangkali ada nggak upaya pengembangan untuk memiliki media dakwah yang bisa diakses oleh publik tetapi milik MUI begitu, sehingga mengutamakan kebenarannya bukan mengutamakan kepentingan publiknya nantinya yang akan terjadi. Yang kedua, bagaimana prinsip implementasi dakwah di media umum itu tetapi dapat merebut perhatian publik sekaligus juga akan mendatangkan support untuk operasionalnya. Itu saja Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zubaidi, Pak Zubaidi, silakan. Mangga. Terima kasih Pak Ustadz Mansur ya dari MUI Surade ya. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Memang di era digital ini kita para dai mau tidak mau harus kreatif ya. Dan satu sisi memang adanya YouTube dan medsos yang lain ya, kita paham bahwa itu bisnis semua bagi mereka ya, bisnis besar mereka ya. Itu
kita manfaatkan saja, ya kita manfaatkan daripada YouTube atau TikTok ataupun yang lainnya hanya diisi oleh konten-konten yang tidak benar ya, apalagi konten yang maksiat ya. Kita lihat saja TikTok lah misalnya ya, kalau kita nggak ramaikan TikTok ya, nanti TikTok akan ramai dengan konten-konten yang barangkali ya dari perspektif hukum Islam mungkin ya banyak yang bertentangan ya, banyak kemaksiatan di sana. Untuk itu strategi kita adalah ayo kita isi sebanyak mungkin sos kita dengan konten-konten dakwah, ya, baik YouTube-nya, baik Instagram-nya, baik TikTok-nya, semua kita isi. Ya, perkara memang dengan keterlibatan kita, maka sudah pasti ya penyedia perusahaan-perusahaan itu dapat keuntungan sudah pasti. Tapi itulah yang bisa kita lakukan ya. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak kita terlibat di dalamnya, maka justru itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin konten-konten dakwah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Lalu apa upaya kita MUI? Ya, satu, MUI telah membuat website ya yang namanya MUI.org.id. Ini media komunikasi MUI untuk menyampaikan konten-konten dakwah MUI, baik hasil munas, hasil rapat kerja ataupun fatwa-fatwa daripada komisi fatwa, itu semua ada di website MUI ya. Dan yang lain dari komisi dakwah. Nah ini komisi dakwah juga kami tidak ingin ketinggalan ya, kami telah membuat sebuah tadi yang saya promosikan, aplikasi dakwah MUI. Ini ke depan kita berharap akan menjadi aplikasi yang di-download oleh semua muslim, harus punya gitu. Karena di dalamnya ada Al-Qur'an ya, ada waktu sholat, ada panduan zakat, ada panduan dakwah, ada panduan halal, ada peta dakwahnya, bahkan juga ada fatwa-fatwa ya, dan lain sebagainya. Ini sangat penuh ya, sangat lengkap. Jadi harapan kita nanti baik dai maupun masyarakat umum bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, ke depan juga kita punya rencana nih, mudah-mudahan Allah mudahkan rencana kita. Kita akan bikin aplikasi yang khusus berkenaan dengan konten dakwah. Jadi kita ada konten dakwah dalam aplikasi itu, nanti kita sosialisasikan ke semua masjid, semua Islam. Kalau mendengarkan ceramah tinggal itu download aplikasi dan tinggal pilih mau dengerin siapa. Gitu. Nah, kira-kira itulah nanti yang akan kami lakukan ya terkait dengan pengembangan dakwah digital. Ya, dan tentu yang lain-lain kita juga komisi dakwah berusaha terus mengisi ya ruang-ruang yang masih kosong di ruang media sosial. Itu dari saya. Kalau Pak Kiai Khalil mau nambahin, monggo Pak Kiai Khalil. Ya, sedikit memang kita tidak mengarah pada TV, tapi kita ada TV MUI, tapi tidak pada TV besar. Karena TV besar itu sekarang sudah tidak mendapatkan seperti dulu dari apresiasi dari masyarakat atau dukungan masyarakat. Orang-orang yang baru sekarang ini, orang milenial, pengen tahu informasi tapi tidak mau terikat dengan waktu. Kalau TV kan selesai. Makanya TV setelah tampil di TV itu masuk di YouTube. Sama dengan ILC itu sudah nggak bisa tayang di TV One, tapi caranya tetap aja dilakukan sebagaimana biasa, lalu tayangnya di YouTube. Jadi teman-teman, bapak-bapak sekalian, para masyayikh di bidang dakwah tempatnya masing-masing, apakah itu individu, pribadi ataupun kelompok, kembangkan saja YouTube masing-masing minimal. Tadi bukan karena berdasarkan persepsi publik, tapi soal persepsi kebenaran yang akan disampaikan kepada publik. Maka tak terikat dengan sponsor, tak terikat dengan berapapun yang nonton, yang penting kita sudah bisa menjadikan alternatif pilihan tontonan ajaran yang secara media mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Terima kasih. Terima kasih, Kiai.
Sudah itu ya? Jangan Mansur, Surade? Cekap. Jelas ya? Barangkali nanti mungkin di pengembangan yang aplikasi Android yang MUI itu mungkin bisa juga diakses sama publik begitu, sehingga publik bisa membuat akunnya sehingga seperti YouTube begitu. Ya. Mungkin. Siap. Atau setidaknya nge-link. Mohon doanya Pak Ustadz Mansur. Ya. Insya juga nanti kita akan terus silaturahmi di WA Group dan sudah ada ya Pak Kiai Ahmad Zubaidi ya. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Hasbi Rodul Ulum. Penanya yang pertama, yang ketiga dulu ya. Silakan menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, para ajengan, wabil khusus narasumber yang begitu luar biasa. Izin saya dari DKM Nurul Huda Kalapas Tangkal, Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Menarik sekali mengenai materi yang disampaikan mengenai Islam Wasatiyah. Lalu kemudian kalau saya pernah mengikuti di sekolah itu ada seminar mengenai moderasi beragama, hampir sama yang disampaikan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Sunnah wal Jamaah yang tadi 4 disampaikan. Lalu kemudian kalau saya telisik dari bukunya Hangout Kaderisasi karangan Bung Kristepa, itu ada bidang sosial politik dicantumkan mengenai personal huriyah al-musawah asyuro. Yang ingin saya pertanyakan Pak Yai, yang pertama ngobrolin persoalan hari ini yang marak di Indonesia, wabil khusus pasca Pilpres kemarin, mengenai yang saya baca dari buku Ilusi Negara Islam, editornya itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa di Indonesia itu terbagi dua, Islam itu terbagi dua, ada substansi inklusif dan legal eksklusif. Legal eksklusif itu yang tadi disampaikan Pak Yai, yang tadi disampaikan narasumber, mengenai secara substansi memahami Islam itu tidak secara formalisasi dan diideologisasikan. Hari ini seolah-olah menjadi dua kutub yang berbeda. Yang pertama menggaungkan persoalan legal eksklusif itu mengenai formalisasi hukum Islam. Salah satunya dulu ada organisasi, saya tidak mau menyebutkannya, organisasi yang berbasis yang disebutkan ada Islam radikal. Nah, hari ini analisa daripada Majelis Ulama Indonesia sendiri wabil khusus mengenai peredaman dari kutub yang tadi saya sampaikan mengenai Islam yang berbasis legal eksklusif. Karena yang saya baca juga dari, kalau nggak salah, buku Islam Keislaman dan Islam kita, bahwa hari ini menegakkan negara Islam di Indonesia itu karena negara Islam itu sudah punya nation state yang dirumuskan oleh Cokro Aminoto dan juga salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hardotu Syekh, mengenai persoalan nation state atau negara bangsa. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi mengenai persoalan analisa dan persiapan dari MUI itu sendiri mengenai persoalan peredaman Islam radikalis yang hari ini selalu ada, wabil khusus digulirkan dalam putaran politik nasional, sehingga Islam itu terbagi dua. Kalau contoh misalnya yang kemarin itu, kalau tidak memilih ini yang dipertanyakan. Nah, untuk pemersatu bangsa, MUI hadir di situ. Bagaimana penyiapan dari Majelis Ulama Islam itu sendiri? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan Pak Yai. Salam takdim dan salam hormat saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zubaidi, silakan. Baik, makasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Kita akui lah ya bahwa polarisasi pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia ini kan, katakanlah kalau saya bilang ada gerakan yang formalistik ya. Ada juga yang substansialistik dan bahkan ada yang esensialistik gitu ya. Yang formalistik ini saya kira senantiasa berusaha untuk memformalkan semua yang berkenaan dengan agama, bahkan negara pun ingin diformalkan di negara Islam,
Kalau tidak di situ pun mungkin mereka ingin menformalkan semua perundang-undangan itu berdasarkan syariah. Sementara yang substansialistik itu tengah sebenarnya, yang sangat liberal tentu yang yang esensialistik. Nah, itu kita ada semua. Dan saya pikir ya adanya diferensiasi pemikiran itu. Nah, kami dari MUI dengan mendorong Islam Wasati ini sebenarnya kita itu begini, yang formalistik juga kadang-kala dibutuhkan, yang substansialistik juga kadang-kala dibutuhkan. Demikian juga pada tahap tertentu esensialistik juga penting gitu. Artinya 3 tahapan itu merupakan strategi kita dalam rangka hukum-hukum Islam itu bisa diakomodir dalam perundang-undangan. Terkait dengan hukum-hukum privat, saya kira mau nggak mau harus formalistik ya. Nggak mungkin hukum perkawinan itu nggak diundangkan atau hukum peradilan agama gitu kan. Kita sekarang hukum-hukum berkenaan dengan ekonomi syariah itu secara formalistik kita dorong supaya bisa perundang-undangan dan itu berhasil gitu kan. Itu nggak ada masalah. Ya, formalistik pun bukan sesuatu yang harus kita jauhi. Kalau mungkin ya kita dorong masuk ke formalistik. Kalau nggak mungkin di formalistik, ya substansialistik. Artinya substansinya itu Islam gitu. Ya, walaupun tidak dengan mengatasnamakan sebagai perundangan Islam. Ya, umpamanya apa? Undang-undang lalu lintas misalnya. Saya kira undang lalu lintas itu Islami gitu kan untuk mengatur lalu lintas, tapi kan perlu juga kita ngotot itu harus undang-undang syariat gitu kan, lain-lain gitu ya. Ketika tidak mungkin sama sekali untuk tataran substansialisme atau substansialistik, kita bisa esensi. Esensi artinya gini, contohnya pada soalan zina ya. Soalan zina di Indonesia ini kan hukum yang berlaku sekarang adalah perzinahan dianggap pidana kalau dilakukan oleh orang yang sudah menikah gitu. Nah, sementara perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih bujangan, keduanya bujangan, ya, yang dilakukan antarodin minkum itu tidak masuk ke dalam pidana. Yang kita perjuangkan, ya tentu harapannya kan maksimal sesuai dengan hukum Islam. Tapi kan nampaknya nggak mungkin karena perdebatan panjang. Nah, substansi pun nggak di Aceh, misalnya Aceh bisa, nasional kan nggak bisa. Sudah kita berharap supaya secara esensi, nah itu hukum, ya baik mereka yang masih bujangan, yang antarodin tadi itu juga dihukum kalau ketangkep gitu kan. Nah ini namanya esensi, ya, walaupun hukumannya tidak nggak sama dengan hukuman dalam Islam. Gitu. Itu kemajuan yang luar biasa. Nah inilah gradasi-gradasi yang tentu kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan kegaduhan maupun perselisihan yang terlalu tajam. Kira itu. Karena itu kaitan wasatiyah inilah mekanismenya supaya kita bisa menerima hal-hal yang sudah menjadi pembahasan oleh anggota DPR ya. Kalau itu sudah menjadi ketetapan hukum, maka kita sebagai umat Islam ya harus taat hukum secara nasional. Kali itu dari saya. Kalau mau nambah monggo. Cukup saya pikir itu ya diberikan oleh Pak Kiai Zubaidi. Oh ya. Terima kasih Pak Kiai. Masih ada waktu, tapi kelihatannya yang nanya juga masih banyak ini. Saya minta ini dulu gimana nih Kiai? Apa dilanjut? Saya waktu sampai jam 22 ini. Instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kira dibatasi Pak Moderator. Ya betul. Oke siap. Mangga Pak Kiai. 5 menit lagi lah. Ya 5 menit lagi ya. Oke. 5 menit lagi nggak apa-apa. Ya 5 menit lagi ya Kiai ya. Boleh saya? Silakan ajengan di Cicurug, mangga. Sementara, ya silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Siap-siap ajengan dari Kelapa Nunggal, ajengan Yudiansa, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan, Kiai. Ajengan langsung ke pertanyaan ya. Iya.
intinya adalah apa yang sudah dibicarakan oleh baik dari MUI Pusat maupun Komisi Dakwah khususnya. Tadi di awal dikatakan bahwa Islam wasat itu bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu belum tentu baik, yang baik belum tentu benar. Ini kebenaran adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada MUI, wabil khusus kepada Komisi Dakwah, sampai sejauh mana sekarang bahwa MUI Pusat maupun Komisi Dakwah memberikan pencerahan pemahaman terhadap kondisi kenegaraan kita, pemerintah kita disinyalir di media-media sosial sekarang sudah mulai menyimpang, apalagi disinyalir adanya sisipan-sisipan masuknya Cina komunis kepada wilayah kita. Itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jangan dari terakhir satu lagi aja ya. Satu lagi terakhir Kiai, silakan. Monggo. Ya, silakan. Oke, ini yang terakhir aja. Ya. Silakan. Suaranya tidak dengar. Kang Ajengan Yudi. Kan? Mangga. Ya, saya kira ada. Pak Kiai, Kalau sudah tidak ada, saya kira ya langsung aja. Pak Ian. Ya, Ya. langsung aja yang tadi yang Pak-nya dari Kicurug. Ya, di media sosial itu ada benarnya, ada juga yang ditambah-tambahinnya. Jadi karena media sosial ini ibaratnya, kalau saya injakum fasikun binaba'in, jadi orang fasik karena nggak jelas kalau di media sosial. Kecuali umpamanya sudah jelas-jelas sumber dari siapa, umpamanya itu mungkin memungkinkan. Pak Asus bisa. Pak Asus masih ini. Nah, kita beberapa hal yang ada informasi di tengah-tengah masyarakat, kita seringkali melakukan klarifikasi, termasuk juga berkenaan dengan tenaga, meskipun kita sebenarnya di luar wilayah keagamaan, tapi dalam wilayah kebangsaan ini juga memberikan masukan. Yang wilayah keagamaan, kalau boleh saya catat yang terbaru tentang BNPT yang menyebut 198 pesantren berafiliasi dengan teroris. Nggak ada yang lebih kencang dari MUI dan akhirnya minta maaf di MUI. MUI juga meluruskan tentang investasi minuman keras. Itu akhirnya PP dicabut. Begitu juga berkenaan dengan soal sholat, ya, rapat atau tidak rapat, itu juga MUI yang meluruskan. Juga berkenaan dengan seruan pemakaian jilbab di Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu juga dari MUI itu yang memberikan pelurusan. Banyak hal juga berkenaan pembatasan tenaga kerja, banyak ya yang dilakukan oleh MUI untuk pemerintah. Tapi sama halnya dengan kita pengurus harian kepada lembaga, kan tidak semuanya itu padahal dalam satu organ, belum tentu adalah semuanya sesuai. Oleh karena itu disitulah wilayah dakwah kita tetap kritis pada pemerintah, pada posisi kita shadiqul hukumah. Dan ini pemerintah, bukan adul hukumah, bukan musuhnya pemerintah. Bukan juga khatimul hukumah, bukan sebagai pelayannya pemerintah, tapi shadiq. Tapi kepada umat kita menjadi khatimul hukumah. Jadi setiap saat dan setiap tahun, setiap periode, setiap rezim itu pasti ada indikasi-indikasi yang kurang bermanfaat bagi umat, bahkan diindikasikan menyimpang di konstitusi. Nah, di situ wilayahnya MUI mengingatkan. MUI sudah
kalau tidak salah ya, lembaga keagamaan yang sekarang mendapat kepercayaan publik yang pertama dan yang utama adalah MUI. Maka kalau ada orang yang menyebarkan MUI itu, tadi ada desas-desus, karena yang banyak agenda tidak benar itu dihadang oleh MUI. Beberapa hal yang ingin melampaui batas dalam bahasa kasarnya, itu sering dicegah oleh MUI. Gitu. Informasi yang kurang tepat diluruskan oleh MUI. Bahkan seperti halnya vaksin, mungkin luar negeri itu langsung mengatakan halal. Tapi kalau MUI enggak, kalau halal ya halal, haram ya haram. Disampaikan oleh MUI. Tinggal bagaimana umat menyikapinya ketika berkaitan dengan haram halalnya. Yang non-muslim, ya silahkan mereka nggak usah bicara hal haram, memang tidak ada tuntutannya. Jadi sementara ini itu yang bisa kita lakukan di MUI, ya, dengan kewenangan terbatas dan dengan kewenangan terbatas dan juga dengan ya anggaran terbatas juga. Tapi alhamdulillah kita nggak bicara soal anggaran, tetapi bicara bagaimana kita khidmah sekuat mungkin dengan jumlah yang terbatas itu kepada umat dan negara dan bangsa. Mohon maaf Pak Kiai, interupsi Bang. Terima kasih Kiai. Saya kira bacaan aja ini pertanyaan terakhir dari Kang Ajengan Yudi. Ini tentang standarisasi pendakwah atau pendakwah harus ada SK MUI. Apakah ini juga akan membatasi para kiai di daerah? Kami mohon Pak Kiai Holil atau Pak Kiai Ahmad Zubaidi. Pak Zubaidi silakan. Ya, baik, tentang standarisasi itu pesertanya seluruh dai yang sudah punya sudah menguasai konten-konten keagamaan, ya, ajaran Islam lah ya, masuk juga ilmu pendukungnya, ya, bahasa Arabnya, ya Al-Qur'annya dan lain-lain. Dai yang sudah merasa punya kemampuan, silahkan mendaftar aja. Mendaftar dengan menyampaikan nanti di situ di Google Form ada. Nanti kalau ada yang memang daftar, nanti kalau sudah akan saya berikan ke grup Wasatiyah Sukabumi ya. Nanti dalam Google Form kita disuruh ngisi misalnya apa pengalaman dakwahnya apa saja, pernah mengikuti pelatihan dakwah apa saja dan lain-lain. Nanti akan kami pilih di antara sekian peserta itu mana yang paling mendesak atau yang membutuhkan untuk dapat standarisasi. Nah, dengan standarisasi ini kan hukumnya tidak wajib ya. Maka bagi yang umpamanya belum merasa perlu ya nggak ada masalah, kan aja. Justru dengan standarisasi ini nanti akan membantu akses dai dakwah lebih luas lagi. Ingin dakwah ke luar negeri misalnya, ya harus ada rekomendasi MUI. Maka beberapa pengalaman teman-teman itu sertifikat kita sudah cukup untuk sebagai tanda rekomendasi. Terus sekarang di media penyiaran, ya terutama menjelang Ramadan, biasanya KPI mengeluarkan kebijakan agar para pengisi acara keagamaan itu sudah mendapat rekomendasi MUI. Maka bagi yang sudah punya sertifikat standarisasi itu sudah cukup, tidak perlu lagi minta rekomendasi gitu. Itu manfaatnya. Tapi lagi-lagi standarisasi ini tidak membatasi dai-dai yang lain dalam berdakwah. Ya, justru dengan adanya standarisasi ini mempermudah akses para dai dalam berdakwah dalam areal yang lebih luas lagi.